Selamat datang di Cerita Bebas Channel. Selamat datang kepada para pecinta cerita horor dan cerita misteri. Di video kali ini, saya akan membawakan kembali sebuah kisah mistis, yaitu pengalaman mistis di sebuah museum. Mengunjungi museum adalah salah satu wisata yang dapat menjadi pilihan saat menghabiskan hari libur. Selain menambah wawasan, juga salah satu wisata berbiaya murah dan bisa dilakukan bersama-sama dengan keluarga. Museum menjadi salah satu wisata favorit saya saat berkunjung ke daerah. Sedangkan di Jabodetabek, hampir semua museum besar sudah pernah saya kunjungi. Ada yang berkali-kali, ada juga yang cukup sekali saja. Tapi entah mengapa, seingat saya setiap mengunjungi museum, selalu saja ada kesan kengerian atau spooky yang saya rasakan, terutama di museum yang ada di tanah air. Prediksi saya, selain karena namanya museum di sini masih digunakan sebagai tempat menyimpan barang-barang bersejarah dan barang kuno, juga disebabkan gedung yang digunakan biasanya adalah gedung tua, seperti gedung peninggalan masa penjajahan Belanda, atau gedung yang dulunya bagian dari kerajaan Nusantara. Kesan tua, seram, dan ada penunggunya jadi semakin kental. Padahal museum pertama yang saya kunjungi adalah Museum Satria Mandala saat sekolah dulu. Letaknya tepat di pinggir jalan protokol Jakarta yang dikelilingi gedung-gedung perkantoran tinggi. Ada beberapa pesawat perang juga yang dipajang. Tapi tetap saja ada sudut-sudut yang bikin bulu kuduk meremang. Apalagi setelah tahu bahwa di kawasan museum tersebut terdapat Wisma Yaso yang sempat dijadikan rumah pengasingan Presiden Soekarno oleh Orde Baru saat beliau sakit setelah turun dari kursi presiden. Pun setiap saya melewati Istana Batu Tulis di Bogor yang merupakan salah satu rumah peninggalan Bung Karno, kesan mistis itu masih saya rasakan. Museum lain yang saya dapatkan kesan kengerian adalah museum-museum di kawasan Kota Tua, Jakarta. Museum Fathahillah, Museum Wayang, Museum Keramik, Museum Bahari, Museum Bank Indonesia. Di beberapa titik museum ini bulu kuduk saya merinding. Apalagi saat saya mencium aroma yang sepertinya bukan berasal dari aroma zaman sekarang. Entah karena keparnoan saya saja atau apa penyebabnya, saya tidak tahu, tapi di beberapa titik hidung saya mencium aroma kuno, tua, besi berkarat, apek, hingga bau busuk. Padahal museum tampak bersih, sebagian berpendingin ruangan, dan banyak koleksi-koleksinya pun berada dalam kotak kaca. Begitu pula saat dulu sekolah mengadakan kunjungan ke Museum Lubang Buaya di area Monumen Pancasila Sakti. Museum yang konon lokasinya adalah tempat penyiksaan 7 pahlawan revolusi oleh kekejaman PKI menjelang perpindahan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Terlepas dari fakta yang sebenarnya terjadi, museum tersebut memang terasa horor. Suasana dan penampilannya seakan dibuat seperti itu, mencekam dan menyebar teror. Sebagai anak sekolahan di zaman Orde Baru, peristiwa G30S di bulan September 1965 itu
adalah cerita berdarah yang mengerikan. Apalagi di museumnya terdapat diorama dan benda-benda tajam saat para jenderal itu dieksekusi. Pokoknya horor habis. Museum-museum di daerah lain seperti Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya kurang lebih hampir sama menempati bangunan peninggalan Belanda, kecuali di beberapa tempat seperti museum kekinian di Malang yang memang ditujukan khusus untuk wisata. Selain museum kelolaan pemerintah, ada juga museum yang dimiliki oleh Kerajaan Nusantara, Museum Mangkunegaran Solo, Museum Kesultanan Yogyakarta. Tapi yang paling membingungkan buat saya adalah museum di Keraton Kasepuhan Cirebon. Museumnya berada dalam kawasan keraton tak jauh dari masjid legendaris peninggalan Sunan Gunung Jati sebagai sultan pertama di kesultanan tersebut. Saat memasuki ruangan di mana dipajang kereta-kereta kencana kerajaan, ada satu lukisan besar bergambar Prabu Siliwangi dengan seekor harimau di sebelahnya. Prabu Siliwangi tampak gagah dengan atribut kerajaannya. Yang bikin merinding adalah saat Prabu Siliwangi di lukisan itu matanya melirik ke arah saya. Iya, mata sosok sang Prabu dalam lukisan yang tergantung di dinding museum itu bergerak. Bukan cuma kaget, tapi juga ingin langsung kabur karena ketakutan. Untungnya, saya datang bersama rombongan keluarga dan semua tampak baik-baik saja. Entah saya yang sedang halusinasi atau memang demikian adanya. Lalu apa hubungannya Kesultanan Kasepuhan Cirebon dengan yang Islam dengan Prabu Siliwangi yang notabene adalah raja kerajaan Pajajaran yang beragama Hindu? Kerajaan Pajajaran adalah kerajaan terbesar di tanah Sunda saat itu, dan Prabu Siliwangi adalah raja yang sangat terkenal dan diperhitungkan di kerajaan seantero Nusantara. Dua anak dari beberapa anak Prabu Siliwangi, yaitu Pangeran Cakrabuana dan Nyi Rara Santang, pernah belajar ke daerah Gunung Jati, Cirebon. Mereka tertarik belajar dan kemudian masuk Islam. Pangeran Cakrabuana dan Nyi Rara Santang yang berganti nama menjadi Sarifah Mudaim berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Di sana Nyi Rara Santang menikah dengan Sarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam, seorang bangsawan Mesir. Kelak Sarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati, sang cucu Prabu Siliwangi, pulang ke Nusantara, ke tanah kelahiran leluhur ibunya, untuk menyebarkan Islam dan mengabdikan diri di Cirebon. Kembali ke urusan museum, saya tidak kapok datang ke museum meskipun kadang menjumpai pengalaman mistis. Wisata museum biasanya siang hari dan banyak pengunjung lain. Gangguan-gangguan kecil sebenarnya bukan masalah. Keberadaan museum menjadi sangat penting di suatu tempat atau negara. Hal ini bisa menjadi sebagai penanda budaya masyarakat atau sebuah bangsa. Jakarta sebagai ibu kota negara sangat diuntungkan dengan adanya banyak museum. Variasi museum yang ada dapat memberi wawasan, pengetahuan, dan juga modal sebagai bangsa untuk mengetahui masa lalu bangsa ini yang dapat dijadikan pelajaran. Museum Nasional atau yang dikenal dengan Museum Gajah sebagai tempat sosialisasi, berkumpulnya komunitas, dan tempat wisata masyarakat umum merupakan hal yang sangat baik. Apalagi penampilan Museum Nasional sekarang sudah bagus, rapi, dan bersih, sehingga dapat menjadi tujuan wisata wajib yang dikunjungi bagi masyarakat umum
dari dalam dan luar negeri. Selain itu, Jakarta punya museum seni kontemporer seperti Macan di Kebun Jeruk dan Museum Moja di Komplek Gelora Bung Karno Senayan sebagai spot unik dan instagramable yang modern dan kekinian yang bisa dikunjungi. Lalu, apakah Anda punya pengalaman menarik di museum? Silakan tulis di komentar bila Anda punya pengalaman menarik atau mistik di museum. Terima kasih atas perhatiannya.